Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyarul hadirin, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada penjelasan risalah al-usul al-thalathah. Sekarang kita masuk kepada pokok yang ketiga di halaman ke-43. Al-aslu thalith, setelah kita membahas mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Maka sekarang kita masuk kepada pokok yang ketiga atau landasan yang ketiga, al-aslu thalith, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Karena beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan penjelasan terhadap agama ini. Oleh karena itu, termasuk bagian dari kewajiban kita adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanti ini terkait dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Terkait dengan persaksian bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu bukan hanya sekedar kita mengetahui nasabnya, bukan hanya sekedar kita mengetahui berapa usianya saja, bukan juga hanya sekedar mengetahui usia berapa beliau diangkat menjadi nabi, menjadi Rasul dan seterusnya, termasuk periode Mekah, periode Madinah. Bukan hanya itu saja, tetapi lebih kepada mengetahui bagaimana semestinya kita mengikuti, mengamalkan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pungkiri bahwa mengenal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk bagian daripada yang semestinya kita juga pelajari. Oleh karena itulah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memulai dengan menyebut nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Beliau adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Asy-Syaikh mencukupkan menyebutkan sampai sini saja. Kita nggak hafal sampai ke atas terus bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya,
dan Hashim termasuk orang Quraisy. Di Quraisy ini bangsa yang besar, banyak suku-suku di dalamnya. Ya salah satu sukunya ya disebut dengan Bani Hashim, yaitu sukunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada Bani Umayyah, nanti ada Bani Adi, nanti ada Bani Taim, dan seterusnya. Banyak suku-suku yang itu semuanya bagian dari Quraisy. Ya, semuanya bagian dari Quraisy. Nah, Hashim merupakan bagian dari Quraisy, sedangkan Quraisy minal Arab, termasuk orang Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan Arab dari keturunan Nabi Ismail. Yang dimaksud Arab yang dari keturunan Nabi Ismail adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah itu maksudnya adalah dia Arab dari jalur perempuan. Jadi Nabi Ismail alaihissalam bukan orang Arab. Ayahnya Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim. Para ulama termasuk Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir cenderung mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari negeri Irak. Dari orang Irak, Babilonia. Lalu kemudian Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam orang Qibti. Mesir, sukunya suku Qibti. Ya ini sukunya Fir'aun yang di masanya Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian Fir'aun itu gelar ya. Gelar raja di Mesir pada saat itu orang-orang suku Qibti menggelari raja mereka dengan Fir'aun. Jamaknya Fara'inah. Jamaknya Fir'aun adalah Fara'inah. Orang barat bilangnya Faroh. Dalam bahasa Arab Fara'inah. Lalu kemudian orang-orang barat nyebutnya Paroh. Bukan Ramses, bukan, yang Paroh. Itu yang, jadi nanti setiap suku di Mesir pun sama, kalau dia punya penguasa, dikasih gelar sendiri-sendiri. Kalau Qibti, Faroh, Fir'aun, Fara'inah. Nanti kalau suku yang lain, Ramses. Jadi mereka berbeda-beda dalam penyebutan. Termasuk agak sulit kita dalam kajian sirah itu adalah beberapa istilah di dalam bahasa Inggris berbeda, dalam bahasa Arab berbeda jauh pengucapannya. Seperti orang Arab misalnya Yohanes. Orang Inggris bilangnya John. Dan gesernya lumayan jauh. Itu terkadang kesulitan kita dalam mengkaji satu ini. Ini sama apa enggak ini? Ya jadi yang dimaksud Al-Arab min dzurriyyati Ismail, orang Arab adalah dari keturunannya Ismail bin Ibrahim. Ini Al-Arab Al-Musta'ribah karena Nabi Ismail alaihissalam menikahi wanita Arab Jurhum. Arab Jurhum yang lalu kemudian dari anak keturunan Nabi Ismail nanti kemudian muncul Quraisy. Jadi ini Arabnya orang Mekkah ini. Arabnya orang Mekkah. Dia memiliki perbedaan dengan Arabnya orang-orang Yaman. Aslinya Arab Yaman. Aslinya Arab yang masih bisa dideteksi, ansabul Arab yang masih bisa dideteksi Yaman. Termasuk Saba, negeri Saba. Yang kemudian ratunya di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, Balqis itu Arab. Balqis atau Bilqis itu Arab. Saba, negeri Saba itu Yaman, itu Arab. Yang masih bisa dideteksi itu. Adapun Arab-Arab yang sebelumnya yang seperti Arab di masanya Nabi Hud, Nabi Saleh, itu disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Udah susah dideteksi nasabnya. Hilang. Arab yang masih bisa dideteksi nasabnya tadi kaum Saba, kemudian Amaliqah, itu masih bisa dideteksi. Amaliqah, kemudian Sabaiyah, Himyariyah, atau bahasa lainnya mereka adalah anak keturunannya Qahtan, disebut dengan Qahtaniyun. Mereka disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Bahasa sederhananya Arab Tulen, Pak. Al-Arab Al-Aribah, Arab Tulen. Karena Arab yang di atasnya udah hilang, yang bisa dideteksi ini yang Arab Tulen. Nasabnya tadi ke Saba. Saba itu nama orang ya. Tadinya nama orang kemudian menjadi nama satu negeri. Saba, Himyar, termasuk Qahtan. Nah, kalau Nabi Ismail alaihissalam ke bawah,
dengan keturunan-keturunannya itu disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Aslinya dari jalur laki-lakinya bukan Arab, tapi dari jalur perempuan. Tapi lama-kelamaan akhirnya anak keturunan mereka semuanya masuk ke dalam bangsa Arab. Masuk ke dalam bangsa Arab. Jadi ini udah campuran. Ada darah Babylon, ada darah Kipti, ada darah Arab. 3 bercampur pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sudah bercampur. Nah, maka ketika disebutkan di sini wal Arab min dzurriyyati Ismail, dan orang Arab itu dari keturunan Nabi Ismail, itu yang dimaksud adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Ismail bukan orang Arab, Ibrahim bukan orang Arab. Ajam. Lawannya atau yang selain Arab disebut dengan Ajam. Aslinya Ajam. Maka Ibrahim ini nama Ajam, bukan nama Arab. Nama non-Arab. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan seterusnya, Yusuf. Itu semua nama Ajam. Bunyamin. Ya, Bunyamin. Itu cuman itu orang Arab nyebut Bunyamin itu orang Arab. Kalau pindah ke barat, orang barat Benjamin. Orang Jakarta jadi Benyamin, Pak. Jadi Benyamin. Ya, ini secara ringkas ini disebutkan di dalam risalah ini tentang nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti bahwa nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini disepakati oleh para ulama ahli sirah. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersambung sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nyambung nasabnya. Tidak diragukan itu. Yang kemudian para ulama berselisih itu ketika menyebutkan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan, dari Adnan naik sampai Nabi Ismail, itu dia harus menyebutkan 40 nama. Di situ terjadi perbedaan para ulama ansab, ahli nasab. 40 nama itu siapa saja. Satu dengan lain menyebutkannya berbeda-beda. Tetapi tentang ketersambungan nasabnya Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada diragukan. Dari jalur Arab, dari jalur Ismail alaihissalam datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari jalur Ishaq ada Yaqub. Yaqub punya 12 anak yang kemudian mereka lah yang disebut dengan Bani Israel, anak keturunannya Yaqub alaihissalam. Jadi nama lainnya Nabi Yaqub alaihissalam adalah Israel, hamba Allah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Israel itu artinya adalah hamba Allah. Jadi itu bahasanya mereka itu. Eli dan seterusnya, yaitu Allah maksudnya. Selanjutnya Syekh katakan walahu minal umri 63 sanah. Usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah digenapkan, yaitu 63 tahun, sudah digenapkan ini. Minha arba'un qabla nubuwah, 40 tahun sebelum jadi nabi, wa 23 nabiyya wa rasula. 23 tahun menjadi nabi, menjadi rasul. Jadi ini sejarah singkat saja disebutkan oleh Syekh. Nah, maka apabila kita ingin detail, terperinci, maka kita masuk ke dalam pembahasan sirah nabawiyah. Nah, sedikit kita meluaskan sedikit pemahaman kita bahwa sirah nabawiyah, penulisan sirah nabawiyah itu sudah mulai banyak ditulis atau bahkan disampaikan secara lisan, itu bahkan dimulai dari semenjak abad kedua Hijriah. Para ulama menyebutkan dari semenjak abad kedua Hijriah sudah. Termasuk di antara pionir-pionir atau orang-orang yang disebut sebagai pionir dalam sirah nabawiyah, di antaranya dari kalangan sahabat, yaitu sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah ibn Abbas ada majelis ilmu sepekan sekali, hari Kamis kalau saya tidak salah ingat, itu khusus membahas tentang sirah. Cuman di masa itu disebutnya dengan al-maghazi, pembahasan tentang peperangan-peperangan. Jadi sirah dulu disebut dengan al-maghazi.
Makanya Imam Ibnu Ishaq menulis kitab sirah, dan ini terhitung kitab sirah terlama. Itu Ibnu Ishaq yang kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hisham. Itu sirah nabawiyah ditulis dengan judul Kitabul Maghazi. Lalu di antara sahabat atau bahkan sebagian menyebutkan tabi'in, kalau dari kalangan sahabat di antaranya Abdullah ibn Abbas, lalu kemudian Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anaknya sahabat Az-Zubair bin Awam. Termasuk juga, walaupun tidak begitu banyak, riwayatnya Abdullah bin Umar. Ini yang disebut dengan 3 orang Abdullah al-Abadilah. 3 orang Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Lalu kemudian dari kalangan yang di bawahnya, yaitu Urwah bin Zubair. Karena Urwah bin Zubair tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan demikian. Adiknya Abdullah tidak mengalami masa-masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kalau mengalami masih sangat kecil yang belum mengerti apa-apa. Ya, kalau Abdullah bin Zubair lahir di tahun kedua Hijriah. Abdullah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair kalau toh menjumpai masa-masa Rasul masih hidup masih kecil, tapi riwayatnya banyak dari Aisyah radhiyallahu anha, dari ayahnya meriwayatkan tentang sirah, perjalanan sirah. Nah, maka oleh karena itu kemudian para ulama melakukan pengumpulan riwayat-riwayat sirah. Namun memang memiliki metode yang berbeda dengan ulama ahlul hadis, walaupun salah satu sumber utamanya sirah itu hadis. Salah satu sumber utamanya sirah itu hadis. Namun terjadi perbedaan secara metode pengumpulan riwayat. Ulama-ulama ahli hadis, di antara tujuan utama mereka adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Sehingga oleh karena itu para ulama ahli hadis tidak melakukan pengumpulan hadis itu berdasarkan tanggal atau tahun atau hari diriwayatkannya hadis itu oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak timeline, tidak pakai timeline. Oh, ini hadisnya harusnya ini duluan, berdasarkan yang disabdakan oleh Rasul, berarti timelinenya satu hadis ini. Karena yang pertama kali disabdakan misalnya ini, yang kedua ini. Tidak berdasarkan itu. Tidak berdasarkan timeline. Maka oleh karena itu para ulama ahli hadis ketika mengumpulkan hadis itu, memang tujuan mereka adalah ingin mengetahui hukum-hukum syar'i, ahkam syar'iyyah. Sehingga kemudian pada masa-masa di masanya seperti masanya Ali bin al-Madini, lalu kemudian Yahya bin Ma'in, guru-gurunya Imam al-Bukhari, mereka mengumpulkan riwayat sambil memilahnya. Walaupun belum dijadikan sebagai satu buku khusus, tapi mereka sudah mulai menjelaskan hadis ini yang sahih, yang dhaif. Sampai akhirnya kemudian bahasanya orang zaman sekarang ya magnum opusnya Imam Bukhari itu. Sahih Bukhari. Yang dianggap sebagai kitab yang pertama kali dimunculkan terkait wacana hadis ahkam, hadis-hadis terkait dengan hukum dan yang lainnya, yang dipilih yang sahih saja berdasarkan syaratnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang lalu kemudian diikuti oleh Imam Muslim dan seterusnya. Adapun sirah sama. Sebagiannya juga tidak mengurutkan beserta dengan timelinenya. Ada yang sudah diurutkan berdasarkan timeline waktu, tapi itu kemudian belakangan. Ada seperti tulisannya Syekh orang Mesir, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, itu berdasarkan timeline. Kejadian tahun 1 Hijriah misalnya, dia sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahun 2, 1, 2, 3, kejadian. Namun ada kalanya dalam kitab-kitab sirah itu tidak memilih riwayat yang sahih atau yang dhaif. Termasuk di dalam masalah sirah ya, kelahirannya Rasulullah SAW, kondisi Arab sebelum Rasulullah SAW lahir, sampai Rasulullah SAW lahir, sampai Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, menjadi Rasul, lalu kemudian setelah Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, fase dakwah Mekah, yang disebut dengan periode Mekah, berarti sekitar 10 tahun, fase dakwah Mekah,
lalu kemudian periode Madinah 13 tahun kurang lebih. Ini ruang lingkupnya sirah nabawiyah. Ruang lingkupnya sirah nabawiyah. Dan ini yang kemudian ditempuh oleh sebagian para ulama di belakang. Karena kalau Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir itu lebih kepada tarikh, bukan hanya fokus pada sejarah Nabi SAW, tapi tarikh, sejarah secara umum. Maka oleh karena itu ada istilah yang harus kita fahami. Kalau sirah khusus bicara tentang Rasul SAW. Lebih kepada Rasul SAW. Kalau selain Rasul, maka harus disebutkan misalnya siratu Khalifah Abi Bakrin. Sirahnya Khalifah Abu Bakar. Oleh karena itu kata-kata sirah dalam bahasa Inggris kemudian, apalagi as-sirah adz-dzatiyah, sirah individu, perorangan, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita begitu. Dalam bahasa Inggris jadi curriculum vitae. As-sirah adz-dzatiyah dalam bahasa Inggris disebut kemudian curriculum vitae. Lalu kemudian setelah itu banyaklah para ulama penulis-menulis. Ada yang menulis berdasarkan timeline, tapi kemudian dimasukkan riwayat. Tidak hanya yang sahih, yang dhaif juga dimasukkan. Lalu kemudian setelah itu penulisan mulai mengalami perkembangan, dipilih yang sahih-sahih. Kalaulah ada riwayat yang lemah dimasukkan, namun bukan untuk menetapkan hukum. Bukan untuk menetapkan apa? Hukum. Contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha, yang masyhur, yang kita tahu, yang kita kenal, usianya Khadijah radhiyallahu anha berapa? 40. Ini yang masyhur, Pak. 40. Rasul SAW usia 25. Ini ternyata perdebatan panjang tentang usia ini 40. Para ulama ahli riwayat tidak sepakat. Bahkan sebagian melemahkan riwayat yang menyebutkan 40. Ada yang menyebutkan 30-an, 35. Bahkan juga ada yang menyebutkan usianya masih sama dengan Rasulullah SAW 25. Karena sebelumnya memang Khadijah radhiyallahu anha sudah pernah menikah 2 kali. Tetapi ingat bahwa orang-orang Arab pada saat itu biasa menikahkan anak perempuan mereka di usia yang mubakkiron, sangat awal sekali. 9 tahun udah nikah. Kalau seperti Aisyah radhiyallahu anha 6 tahun udah nikah, tapi 9 tahun baru dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Mubakkir, sudah biasa. Ditambah lagi itu riwayat, analisa riwayat. Ada riwayat 1, riwayat 2, riwayat 3. Yang kedua analisa lain. Sedangkan Rasulullah SAW punya anak 6 dari Khadijah radhiyallahu anha 6. Yang 7, 1 itu Ibrahim itu dari budak Maria Al-Qibtiyah. Nah, Al-Qibtiyah itu suku Qibti itu Mesir. Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan yang sisanya itu semua dari Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Khadijah usianya 40 tahun, bagaimana mungkin bisa punya anak 6? Usia 40. Nah, maka oleh karena itu mulailah kemudian penulisan kitab-kitab sirah mulai diteliti kembali periwayatannya. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Thur, mau hijrah, dikejar-kejar. Di banyak kitab-kitab sirah betul menyebutkan ada sarang, burung dara, laba-laba. Setelah diteliti tidak sahih, Pak. Loh, tapi kok dicatat? Ya dicatat sebagai sebuah catatan. Riwayat, ada yang meriwayatkan, namun kekuatan riwayat, makanya itulah perbedaannya. Kalau dalam kitab hadis yang memang tujuan utamanya adalah mengetahui hukum syar'i, tidak akan diambil ini. Bahkan nggak dituliskan, nggak dicatatkan dalam. Kalau kayak Sahih Bukhari nggak bakal dia catatkan, nggak akan dia masukkan. Ya kecuali kitab yang tidak mensyaratkan sahih seperti Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau kitab sirah semuanya masuk. Termasuk kejadian detail-detail rinci-rinci. Sebagian riwayat akan didapati. Namun apakah itu valid atau tidak? Sehingga untuk menetapkan hukum, kan ada sebagian orang, Pak, yang pakai dalih. Itu Rasulullah SAW menikahi janda. Makanya yang sunnah begitu. Enggak bisa dibilang yang sunnah. Yang sunnah nyari yang 40 tahun. Ini enggak bisa disebut sunnah, Pak. Tidak ada hukum di dalamnya. Pertama, soal usia 40 tahun tidak ada hukum di dalamnya. Karena tidak sahih riwayatnya. Yang kedua, itu terjadi sebelum kenabian. Maka tidak bisa dijadikan hujah. Maka nanti pembahasan, jadi semua pembahasan sebenarnya
Mau itu pembahasan akidah, mau itu pembahasan tafsir, mau itu pembahasan hadis, mau itu pembahasan fikih, dan yang lainnya termasuk bab muamalah, kemudian akhlak, adab, dan seterusnya. Itu pasti semua kembali ke sirah semuanya. Pasti semua kembali ke sirah. Bahkan termasuk nanti ada nasakh wal mansukh. Hadis ini datang belakangan menghapuskan hadis yang sebelumnya. Ayat ini datang belakangan menghapuskan hukum yang ada pada ayat yang sebelumnya. Itu kan harus diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Kembalinya kemana? Sirah. Kembali kepada sirah. Sehingga nanti kalau tidak diketahui ini hadis, mana duluan, mana belakangan, nggak boleh dikatakan yang ini menasakh yang itu, tidak boleh. Maka sebenarnya kajian terhadap sirah Nabi itu kajian yang sangat luas sekali, sirah Nabawiyah. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa madrasah, Pak. Madrasah itu corak dalam menulis sirah. Yang pertama adalah yang disebut dengan madrasah tarikhiyah. Metode mengikuti ulama tarikh. Udah sebutin aja. Mau sahih mau enggak disebutin aja. Runtutan-runtutannya seperti Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, kitab besarnya Al-Bidayah wan Nihayah kan. Disebutin aja, dan bukan hanya sirah Nabi aja, semuanya dimasukkan. Termasuk juga Tarikhul Islam karyanya Al-Imam Al-Hafidz Dzahabi. Nah, yang kedua ada lagi penulisan sirah yang bercorak sufiyah. Bercorak sufi. Nah, itu yang kemudian banyak beredar di negeri kita. Seperti yang ditulis oleh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, yang kemudian disebut dengan Maulidul Barzanji. Kemudian lagi Ad-Dibai, dan seterusnya. Yang itu dibaca bukan hanya sekedar untuk kajian sirah, tetapi dijadikan sebagai ritual ibadah. Dan itu masih banyak lagi yang saya sebutkan, cuma sebagiannya saja. Banyak lagi penulisan-penulisan itu. Ada lagi corak penulisan yang ditulis oleh orientalis. Orientalis pun menulis. Orientalis itu orang-orang barat, orang-orang kafir barat, aslinya mempelajari Timur Tengah, Syarq Ausat, tapi akhirnya kemudian sampai kepada agamanya juga dikaji sama mereka, termasuk sirahnya. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul aslinya dalam bahasa Inggris The History of Arabic, Tarikhul Arab. Ditulis Philip Kahiti. Dia kalau tidak salah kebangsaannya Lebanon, tapi kemudian Nasara, agamanya Nasara, lalu kemudian di luar negeri, di Amerika kalau tidak salah, lalu kemudian dia menulis. Nah, ini perlu difahami yang begini nanti. Saya jadi teringat yang termasuk cukup masyhur di Indonesia itu Muhammad Hussein Haikal. Hayatu Muhammad Hussein Haikal. Itu nulis juga dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, sirah. Muhammad Hussein Haikal ini coraknya madrasah islahiyah. Islahiyah itu artinya perbaikan. Dia dari awal mula orientalism, lalu kemudian westernisasi, berubah kepada fase western seperti Toha Hussein. Orang Mesir, Islam, tapi orientasinya ke barat. Jadi dia katakan kalau Anda mau maju, orang Islam mau maju, ikutin semuanya apa yang di barat. Itu namanya western. Kalau islahiyah ini berusaha ingin memperbaiki Islam di pandangan orang barat, di hadapan mustasyrikun, orang-orang orientalis. Tapi kemudian akhirnya sekali-kali membantahnya dengan bantahan-bantahan yang tidak sesuai dengan aturan syar'i. Misal contoh, dia ingin berusaha mengklarifikasi tentang usianya Aisyah radhiyallahu anha. Nggak mungkin itu usia 6 tahun. Nggak mungkin begitu dan seterusnya. Jadi coba Anda bayangkan anak Anda perempuan usia 6 tahun terus Anda nikahkan dengan laki-laki usia 53 tahun. Pasti Anda nggak mau. Dia pakai logika-logika orang hari ini. Nah, itu madrasah islahiyah, di antara tokohnya Muhammad Abduh yang sangat terinspirasi dengan Jamaluddin Al-Afghani, yang sebagian para ulama katakan bukan Afghani, beliau sebenarnya aslinya Al-Irani, Iran aslinya sebenarnya. Dan seterusnya. Ada Muhammad Rashid Ridha dan seterusnya. Lalu belakangan kemudian ada penulisan corak tarikh yang bersifat perjuangan, pergerakan, haroki. Karena terinspirasi dengan pergerakan-pergerakannya Hasan Al-Banna. Seperti tulisannya Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Lalu kemudian ada lagi
Dr. Muhammad Hussein Mu'nis dan yang lainnya. Yang lebih kepada fiqh sirah, tajuknya fiqh sirah. Dia bukan hanya menyebutkan perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, timeline bukan, tapi juga apa faedahnya. Namun di sini ada problem lagi. Problemnya adalah seringkali riwayat itu tidak intiqa, tidak dipilih lagi. Sehingga yang terjadi riwayatnya dhaif pun diangkat akhirnya. Riwayatnya lemah pun diangkat untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Maka kemudian belakangan seperti tulisannya Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, aslinya orang Irak, lalu kemudian sekarang menjadi dosen di Jamiah Islamiyah khusus Sirah Nabawiyah, dan beliau menulis salah satu kitab sirah terkait metode penelitiannya berdasarkan metode yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Sampai kemudian akhirnya kalau kita mengistimbat hukum, mengambil kesimpulan hukum dari satu kejadian sirah, harus valid dulu. Makanya saya pernah sampaikan bahwa kajian sirah itu dua yang penting harus diketahui. Pertama, bahwa kejadian itu valid, sahih. Harus valid dulu. Valid nggak, benar nggak, sahih nggak itu riwayat. Yang kedua adalah mengambil kesimpulan hukum, istimbatnya. Harus benar juga nih. Metode istimbatnya, metode menggali hukumnya. Karena bisa jadi riwayatnya valid, tapi cara menyimpulkannya keliru. Cara memahaminya keliru. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu pembahasan lebih rincinya ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.